Buruk sangka. Buruk sangka merupakan salah satu umpan setan untuk memburu hati manusia. Sebab buruk sangka merupakan salah satu alat pemecah belah persatuan, jamaah, merusak hubungan, dan memutuskan benih-benih cinta. Dalam kondisi gelap gulita seperti ini, setan dapat melancarkan aksinya dan melaksanakan perencanaannya, sehingga ia dapat mengikat orang-orang Islam satu demi satu karena berpecah belah, tidak bersatu, berlepas diri, dan tidak berpegang teguh. Sesungguhnya serigala hanya akan menyergap kambing yang sendirian. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada bihubuhatil jannah falyalzimul jamaah, fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal isnaini ab'ad." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan bagian surga yang paling tengah dan paling baik, maka dia harus komitmen dengan jamaah atau persatuan, karena setan bersama orang yang sendirian, namun dia jauh dari dua orang. Oleh karena itu, setan berupaya keras mencerai-beraikan antar kekasih serta memecah belah persahabatan. Itulah sebabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penyayang telah mewanti-wanti kita dari pintu masuk setan terkutuk yang sangat buruk ini. Beliau bersabda, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits, wa la tajassasu, wa la tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana." Yang artinya, jauhilah sifat buruk sangka, karena buruk sangka merupakan sedusta-dusta perkataannya. Janganlah kalian saling memata-matai atau mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersaudara. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, Al-Qurtubi berkata, maksud buruk sangka di sini adalah tuduhan tanpa sebab, seperti orang yang menuduh seseorang dengan perbuatan keji tanpa bukti valid. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyudahinya dengan sabda beliau, dan jangan kalian saling memata-matai atau mencari-cari kesalahan. Sebab manusia cenderung untuk menuduh, maka ia ingin membuktikannya, memata-matai, mencari tahu, dan mendengarnya. Oleh karena itu, melakukan hal tersebut adalah dilarang. Hadis ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujarat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Susunan bahasa ayat ini menunjukkan kepada kita agar memelihara kehormatan seorang muslim. Jika orang yang berburuk sangka itu berkata,
saya akan mencari tahu supaya terbukti. Maka kepada orang seperti ini dikatakan wala tajassasu, yang artinya jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Jika ia berkata saya memperoleh buktinya tanpa memata-matai, kepadanya dikatakan wala yahtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Al-Qurtubi berkata, di dalam syariat Islam ada dua jenis prasangka, prasangka terpuji dan tercela. Prasangka yang terpuji adalah prasangka yang menjamin keselamatan agama pelaku dan objeknya ketika baligh atau dewasa. Sementara prasangka yang tercela adalah sebaliknya. Dalilnya firman Allah, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan وقالوا هذا إفك مبين. yang artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah berita bohong yang nyata. Al-Qurtubi berkata, adapun yang membedakan antara prasangka yang harus dihindari dengan yang tidak, bahwa setiap prasangka yang belum ada indikasi kebenaran dan penyebab yang nyata, hal ini terlarang dan harus dihindari. Demikian itu, jika objek prasangka adalah orang yang terkenal baik dan disegani, serta secara lahir ia menampakkan sifat amanah, maka berprasangka kalau ia berkhianat adalah diharamkan. Lain halnya dengan orang yang terkenal dengan keraguannya dan terang-terangan melakukan dosa dan maksiat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha harrama minal muslimi dammahu wa irdahu wa ayyadhunnu bihi dhannas saw. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan darah dan harga diri seorang muslim dan berburuk sangka. Ibnu Katsir berkata, kami meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, janganlah kamu mengira suatu kalimat yang keluar dari mulut saudaramu yang beriman selain kebaikan, dan kamu mendapatkan bahwa kalimatnya itu mengandung kebaikan. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang bagus dari Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki dihadirkan di hadapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dikatakan kepadanya, lelaki ini gemar minum khamr. Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kita dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi jika sesuatu muncul bagi kita, baru kita menghukumnya. Karena prasangka buruk dapat merusak komunitas masyarakat muslim, maka Allah memerintahkan kita untuk menghindarinya. Seperti dalam firman Allah pada surat Al-Hujurat ayat 12 yang telah disebutkan sebelumnya. Said Qutb menambahkan, ayat ini dimulai dengan seruan kasih sayang, hai orang-orang yang beriman. Kemudian ayat ini memerintahkan mereka untuk menghindari kebanyakan buruk sangka. Selain itu, hendaknya mereka tidak membiarkan diri menjadi sasaran orang lain untuk berburuk sangka, mempunyai pikiran yang tidak-tidak, dan ragu-ragu terhadapnya. Dengan perkara yang sangat beralasan, yaitu sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, selagi larangan di dalam ayat ini ditujukan kepada kebanyakan prasangka. Sedangkan maksud kaidah yang menyatakan
Sebagian prasangka adalah dosa, menunjukkan bahwa sebenarnya perintah kepada hati yang terkandung di dalam ayat adalah untuk menghindari segala jenis prasangka buruk. Sebab seseorang tidak mengetahui prasangka mana yang menjadi dosa. Oleh karena itu, Al-Quran membersihkan hati manusia dari dalam supaya tidak tercemar prasangka buruk yang dapat menjerumuskannya kepada dosa. Dan Al-Quran membiarkannya jernih dan terbebas dari polusi serta keraguan. Putih jernih menebarkan kasih sayang yang tidak tercampuri prasangka buruk kepada saudara-saudaranya, dan memberikan pembebasan tanpa dicampuri keraguan dan kebimbangan, serta ketenangan yang tak dinodai kegelisahan dan kegundahan. Betapa indahnya sebuah komunitas masyarakat yang terbebas dari berbagai prasangka. Prasangka adalah bisikan yang terdapat di dalam hati. Terkadang manusia tidak dapat menghalaunya, sehingga harus mementahkannya dengan prasangka baik. Jika tak mampu, hendaknya mengingat aib dan tumpukan dosa-dosanya, agar ia sibuk memikirkannya daripada mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Jika ia tak mampu juga menghalau prasangka buruk dengan cara seperti itu, hendaknya ia tidak membicarakannya atau mencari bukti kebenaran dari prasangkanya. Dengan begini, ia akan selamat dari dosa. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, Innallaha tajawaza an ummati ma hadasat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Yang artinya, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku sesuatu kejahatan yang terbesit di dalam diri selagi ia tidak melakukan atau mengatakannya.